Halo, shalom kembali di dalam program kesayangan Anda semua di balik mimbar gereja. Yeay. Hari ini suasananya berbeda sekali karena saya sedang berada dalam ruangan studio yang mana studio ini adalah salah satu pemiliknya adalah teman baik saya. Tanpa lain tanpa bukan, hari ini kita kedatangan narasumber yang pasti akan memberkati kalian semua. Perkenalkan namanya boleh Mas? Siapa Mas? Sorry saya ralat. Hah? Kamu yang datang ke sini. Iya, saya yang datang ke Oh sini. iya, bukan Iya, saya yang kedatangan datang kamu. sini. Kamu kedatangan Tadi kan aku saya kan bukan. kontennya Nggak bisa. diulang katanya ya. Oke. Sorry, nggak apa-apa kamu. Itu cuman Ini joknya aja. Iya. Ini joknya kita nih. nggak. Kan Aku program aku gua nggak kan joku gua nggak gitu. kedatangan. Nggak joku nggak gitu. Oh, jadi apa? Nggak. Halo, nama Halo. saya Rio. Biasanya dipanggil Rio Exondul. Tapi Exo Undul. kalau yang kenal-kenal biasanya panggil Dul. Undul. Karena rambut saya yang cuman segini-segini dari dulu. Oh iya Terus ya, aku baru nyadar. Rambutmu cuma segitu-segitu aja ya. emang dari dulu kan cuma segini-segini. Oh iya. Terus kalau di tempat saya di Malang itu manggil bro itu dul Oh gitu. iya. Jadi Panggilan sayang dulu ya, si sama. teman saya Agung panggilnya dul. Semua orang bilang dul. Jadi satu Indonesia bahkan Amerika Serikat dan Kanada itu bilang dul gitu. Berarti itu gara-gara Agung. Suka ngomongin dul. Jadi Iya, ya kan kebiasaan. dia kan bisa Iya. aku juga panggil dia dul. Oh Dia iya. panggil aku dul terus aku yang dipanggil dul malah. Iya. Jadi kalau misalnya kalau ngelihat di album-album gitu ya, Rio Exo Endul. Gitu ya. Iya. Itu nama 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 beken. Instagram. Instagram. Iya, itu gara-gara Instagrammu juga ya. Iya. Jadi Rio Exo Endul. Oke. Mas, makasih banget saya bisa main ke sini. Sama-sama, terima kasih, sampai jumpa. Saya bisa main ke sini dan waktu itu tanpa sengaja sih aku kontekan itu kan. Wah, kayaknya perlu nostalgia dengan teman lama gitu kan. Karena gua melihat sosok seorang Sosok Kayak- teman yang kayak film misteri. seorang teman yang gua menyaksikan sendiri di depan hidup gua sendiri, datang dari Jawa Timur dan pindah ke Jakarta dan berjuang dari nol dan lihatlah pencapaiannya sekarang. Terus bukan ini pencapaian. Pencapaian. Sama orang dikasih duit terus ini suruh ini beli TV beli apa gitu. Ya beneran. Iya, kan semuanya kan karena kerja kan. Iya dong, karena Tuhan kasih juga kesempatan, kemurahan Tuhan. Oke, Mas. Nih, Mas, dirimu itu kan mulai kenal bass itu dari tahun berapa? Main bass itu mulai tahun berapa ya? Tahun 2000. 2000. Itu udah lulus sekolah udah. Aku kan sekolahnya sampai SMA kan. SMA. Jadi setelah SMA, pas SMA itu ngeband cuman main gitar. Band pertamamu apa? Di Malang. Band pertamaku namanya nggak enak Sebutin aja, nggak apa-apa. nggak enak. Kenapa? Nah, namanya Frugal. Frugal. Itu artinya adalah simple. Oh, oke, frugal. Frugal. Dulu siapa aja? Agung aja? Enggak. Nggak ada. Nah, tapi Agung itu bantuin Frugal dulu. Main drum. Nah, pemain drumku aku suruh pegang kamera. Dia punya kamera untuk video. Heeh. Tapi Lo kok bisa gitu? karena pemain drumku ada anak pemain drum band punk gitu. Itu lumayan terkenal di Malang itu. Oh, berarti awal musiknya yang pertama kali musikmu musik punk dong? Lebih ke funk rock sih. Oh, punk rock. Iya. Kayak Oke. Red Hot Chili Pepper lah. 2000. Oh ya, Hera CP ya. Iya. Tahun 2000. Oke. Itu masih belajar main bass 2000 itu. Ketemu sama pemain aku itu temennya pemain bassnya Agung. Dulu Agung punya band namanya X4C. Eksporsi. Ya. Terus itu band rohani. Mm-mm. Terus main sama temennya Agung, temen SMA aku. Oh. Aku tuh sering main ke rumahnya terus
kayaknya seru men. siapa Namanya jenengnya? Edo. Edo. Sudah almarhum Almarhum. karena dia apa? Salah jalan. eh Sakit. sakit. Terus kalau apa? Konsisten dia itu, konsisten. Langsung saya sakit ya atau? Iya, konsisten minum obat. Oh. Iya. Jadi dia Oh iya 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 iya. apa iya. menerima Saya, hasil itu. Iya iya, saya mengerti. Iya iya. Ah, dulu kan dia apa? Ngeband. Dia ngeband sama Agung terus ya itu dari SMA tetap dari SMA memang dia udah konsisten kan Oh. minum apa obat-obatan itu kan obat-obatan bodoh. Bodoh. Terus Terus setiap hari itu ke rumahnya cuman karena saya pingin main bass jadi ya saya ke situ cuman main bass gitu. Dia udah teler gitu kan maksudnya. oh. Dia yang Aku teler pinjem kamu bass. yang belajar. Iya, tapi jago dia dulu mainnya jago. Jadi aku main diajarin gitu setiap hari ke situ diajarin. Lama-lama aku bisa. Terus lama-lama karena dia apa? Kalau Terlalu orang-orang banyak kayak minum kayak obat. ya orang-orang kayak gitu itu kan kacau kan lama-lama kan kacau kan. Maksudnya Iya iya iya. suka Kehidupannya ke ini sendiri gitu. Maksudnya halusinasi. bukan halusinasi ya. Jadi kayak suka menang sendiri lah apalah egois lah ya terus suka banyak alasan gitu. Akhirnya mereka kayak jadi kurang kompak. Terus Itu aku lagi bikin band tuh, band Frugal itu tadi. Terus frugal, habis itu punk rock itu. punk rock itu kan. Habis itu kami manggung, udah latihan nih udah. Tapi Agung pasti nonton itu tahun 2023 kalau nggak salah itu. Itu Agung selalu lihat kami latihan karena bandnya rusuh kan, maksudnya rusuh itu lumayan lah gitu kayak gitu. Terus pas, nah mungkin waktu itu Agung mempelajari ya, jadi lagu apa itu dia tahu gitu. Pas waktunya show, pemain drum saya suruh ini megang kamera video. Kenapa alasannya? Karena mainnya lebih bagus. Bukan, tapi si temanku ini juga merelakan gitu, maksudnya untuk tujuan itu band. perlu kerendahan hati untuk Iya dong, emang temanku ini luar biasa. menyerahkan. Dia nggak Dadang kena namanya. exposure, ya malah Agung yang kena exposure kan, kena masuk video. Ya tapi nggak apa-apa juga. Tapi dia sebagai drummer ini juga drummer Frugal juga yang asli gitu. Yang asli. Tapi dia merelakan untuk kan banyak yang nonton gitu. Kadang-kadang skip di mana gitu. Jadi untuk lebih aman Agung. ya waktu itu. Itulah. Berarti sebenarnya Agung itu sebenarnya mengawali karirnya musik rohani dulu dong, band rohani. Dulunya kan? band rohani. Tapi yang sama saya itu bukan band rohani kalau saya itu yang Frugal itu. Iya, Frugal itu. Oke. Berarti setelah band Frugal kenapa tiba-tiba ada band EXO? Nah, dia akhirnya mereka itu kan kayak jadi apa ya? Kurang baik lah itu kayak mungkin hubungannya kurang baik, jadi ada yang egois masing-masing gitu kan, kayak teman saya tadi itu. Terus bubar. Lalu saya bilang ayo bikin band yuk gitu sama Agung. Udah namanya EXO ini. EXO itu singkatan atau bukan, dikasih sama siapa ya dulu ya? Apa? Pokoknya artinya power kalau misalnya. Power, Exosia. Iya. Ya. Bukan Pak Roni ta? Enggak tahu kalau nggak salah Pak Roni atau Pak Raffi. Tapi kami nggak kenal waktu itu. Emang diajak sama Agung. Pelayanan. Iya, pelayanan pertama. Tapi Agung udah kayaknya Agung duluan ke tempat Pak Roni gitu. Maksudnya. Terus aku dulu nggak tahu pelayanan itu gimana. Maksudnya. Iya. Iya. Menarik nih. Ini karena jujur ya, mereka itu kan di Malang itu kan, dan tiba-tiba muncullah dulu yang My Rock ya? Apa dulu yang Pak Roni bentuk? Ini Rocket. Ya. Iya. Wah, itu kalau misalnya dengar ceritanya itu dulu di mana? Di Hugos ya. Hugos Cafe Malang. Iya. Kalau misalnya ngelihat musiknya, jujur nih, kalau dianggap untuk gereja masa kini brutal sih. Iya dong, brutal dong. Itu Agung, bukan saya. Agung. Kok bisa Agung? Iya. Saya cuma ikut-ikut di belakang. Ya musiknya kalau misalnya dengar dari ceritanya mereka dulu ya, dan bahkan orang-orang yang masih
ada di Malang yang tahu tentang kisah tentang roket di mana? Di Hugos Cafe. Hugos Cafe itu wah, pembaharuan musik. Pokoknya dengerin musik yang tidak musik rohani yang tidak biasa dari musik gereja pada umumnya, datang aja ke situ. Jadi kayak daya tarik ya. Iya dong daya tarik. Mungkin nih sih, iya. Rame loh, ada dance atau Sebenarnya segala macam. sebenarnya yang daya tarik itu sebenarnya bukan itu sih ya, karena ada terobosan baru gitu sih. Jadi kan anak muda kan mungkin bosen ya kali ya waktu itu ya. Jadi Bosan kalau dengan kita sih, gereja gitu-gitu aja. kalau kita ya dari dulu kayak gitu. Jadi nggak ada Yang kayak ditutup-tutupin. kita yang nggak berubah kayaknya. Oh. Terus tiba-tiba kita bawa, maksudnya Suasananya ke Agung bawa, Agung kan, pembaruan. Agung itu jago banget kan. Jadi dia itu punya apa, basic idealis musik ya udah dibawa gitu. Udah kita keterusan dengan musik-musik yang kita sembarangan gitu. Akhirnya malah orang-orang banyak yang tertarik gitu. Iya sih. Iya. Itu kayaknya sebuah daya tarik. Nah, kamu itu bisa sampai akhirnya kenal GBI Rock sendiri itu perjalanannya Itu jadi sama Agung dia itu main bassku masih cupu banget Om. cupu. Parah cupunya masih. Orang kamu kayak kamu bilang 1, 4 apa gitu Oh, gitu. iya, Aku masih iya. mikir gitu. Ini apa ya? Ya iya. Iya. Habis itu diajakin Agung ke situ. Nah, dari kan terus ada Pak Roni khotbah. Nah, dari situ sih sebenarnya kayak kalau dulu kan aku di gereja tradisional gitu kan. GKJW kalau di Jawa Timur. Jawi Wetan. Iya. Itu aku bisa habis mereka khotbah gitu aku bisa keluar rokok santai gitu kan. Terus aku nggak bisa dengerin khotbah dengan baik karena ada kayak apa hal yang diulang-ulang itu kayak liturgi ya. Jadi habis ini akan ini, habis ini akan ini, habis ini ada foto nanti atau ya apa terus ada segala khotbahnya ini. Jadi kurang menarik gitu. kurang menarik. Begitu Pak Roni pas khotbah aku, wih, kok bisa ya khotbah bisa kayak gini ya? Maksudnya mengenalkan. Apalagi kena ya waktu. Ya, waktu itu aku juga nggak tahu sih khotbah apa lupa. Cuman waktu itu kayak di hipnotis kok. Hipnotis. Iya kayak aku mesti dengerin terus gitu loh. Menarik kayak ini. Dia mengenalkan Tuhan itu kayak keren gitu. Dengan pendekatan yang ya anak muda banget ya. Iya dong, ya bahasa generasi dong, bahasa yang bisa diterima. Bisa jadi sih, cuman kayak waktu itu pendengaranku kayak, ternyata Tuhan itu gini ya. Maksudnya di luar yang saya dengar sebelum-sebelumnya gitu. Berarti lebih kepada menyentuh dengan bahasa yang kalian bisa mengerti kan. Bisa. Ya seperti itulah. Terkadang kan ada orang pendeta yang mau ngomong satu tuh muter dulu kemana, ternyata ini toh maksudnya. Kalau ini langsung sang jadi gitu ya. Minggu depannya datang lagi. Ternyata semakin menarik itulah. Oke, Mas, dulu itu ketika masuk dalam dunia pergerejaan gitu ya, kamu udah mengenal namanya persembahan kasih belum? Persembahan kasih dikasih pertama aku piro? Sebulan 100. Sebulan, bukan satu kali main. Sebulan 100. Iya. Jadi tahun piro itu? Tahun 2005 nah. 2005 atau 2004. Berarti cuma sekali pelayanan berarti sehari itu bisa 25 mungkin ya. 25. Kadang-kadang kasih 125 gitu. Enggak menentu, tapi waktu itu emang kaget sih karena di gereja saya kan nggak ada kayak gitu-gitu. Jadi begitu, seneng banget. Maksudnya kan dikasih duit. Semua orang kan seneng dikasih duit. Seneng ya? Seneng kalau dikasih duit. Oke, 125 per bulan. Per bulan. Jadi suruh ngambil di kantor gitu, PK-nya sudah ada gitu. Jadi bukan tiap kayaknya nggak tiap datang waktu jadi itu. Di rapel ya. Rapel digabung jadi satu per bulan. Oh ya, kalau di dulu ya zaman aku juga di rapel per bulanan. Jadi happy sih waktu itu. Maksudnya, ada ternyata ada ini ya. Oh iya ini untuk transport. Bener-bener untuk transport ya. Iya, istilahnya kan untuk transport doang. Iya, bentuk. Lumayan sih dulu itu. Lumayan ya. Terus gini loh. Kalian itu akhirnya terbentuk sebagai band. EXO. Nah, kemudian keputusan yang kalian ambil yang tergila adalah pindah ke Jakarta. Kenapa kalian berpikir
Oke, karier kami mungkin kalau di Malang udah selesai gitu aja. Tapi apa yang membuat kalian kami harus ke Jakarta? Waktu itu kami harus ke Jakarta karena mungkin jadi EXO itu selain band yang biasanya diajakin Pak Roni main di Keliling mana, kota. keliling-keliling Pak Roni Heeh. apa khotbah di mana kami Heeh. kami diajak, Heeh. kami juga band festival. Festivalan. Yo, Oke. jadi kan nggak ada yang kerja nih. Hmm. Waktu itu aku kerja di apa ya? Di toko sepatu apa kalau nggak salah, toko sepatu Villa gitu. Villa. Di daerah mana? Dieng. Yo, daerah Dieng. Mall Dieng ta? Bukan yang di kayak di Oh, yang jalan. ruko-ruko itu. Heeh. Yang menuju Dieng. Yo, Oh. habis itu itulah terus akhirnya keluar dari situ main musik. Waduh, nggak Main tahu lah. musik. Pokoknya kan masih masih beberapa tahun lulus dari SMA kan. Dari kafe ke kafe ta? Enggak Di Malang. juga. Festival tok. Iya, waktu itu ikutan aja festival gitu. Jadi ada festival musik. Dulu kan rame kan, masih Rame rame masih rame rame kan. rame rame. Ada festival musik ya udah. Oh, Aku nyatetin, oh di sini daftar. Kita kata. daftar ke saya apa? Dulu Ya, formasinya EXO tuh sopo sopo wae. Kamu. aku Agung, terus Oh, Dani sama Bagus. Mereka bertiga ini satu band dulu. Jadi keluar satu-satu ngumpul di EXO. Tapi yang ngebentuk EXO ya aku sama Agung. oh, yang dua additional jadinya. Enggak, masuk juga. Oh. Akhirnya tapi masuk ke sini. Sama satu lagi Indra pemain keyboardnya. Hmm. Bagus ini penyanyinya. Udah. Penyanyinya. Jadi Oh, yang di album pertama itu ya. ya udah habis itu festival terus terakhir itu ikutan Yamaha Asian Beat tahun 2007. Yamaha Asian Beat 2007. Nah, kami mewakili Jawa Timur. Jawa Timur karena Surabaya kan. Oh. Jadi orang-orang dari Jawa Timur tuh audisinya di Surabaya. Oh. Kami mewakili itu ke Jakarta lah. Lalu dapat juara 2 kalau nggak salah. Tahun 2007. Tahun 2007. 2007. Oh. Terus habis itu Oke. ya udah pas akhir-akhir tahun Memutuskan. Agung ke Jakarta yuk. Tanya anak-anak. Modal piro itu pindah Jakarta? Belum. Ini belum. Maksudnya ternyata yang dua nggak ikut. Indra sama si Bagus. Oh. Akhirnya kita bertiga. Terus kita ada vokalis namanya Yori. Ya itu kita ajak ke Jakarta. Udah ke Jakarta tahun 2008 bulan Februari. Mampang ya? Langsung ke Mampang atau Langsung ke Mampang. Pertama Agung dulu yang di sana karena Agung ada main sama Om Hari kalau nggak salah diajak Oh iya, udah pelayanan. mulai ya. Jadi waktu itu kisahnya Om Hari waktu itu pernah mention sih bahwasannya nih anak punya talenta. Jadi ya dikenalin lah ya. Iya. Waktu itu Om Hari pernah mention dia yang narik Agung pertama kali. Dan Agung berpikir adalah ya waktunya untuk narik kalian juga kan. Kalau nggak salah waktu itu Om Hari ngomong seperti Tapi itu. sebenarnya kalau Om Hari itu lebih kenalnya ke Eksplorsi. Oh. Karena waktu itu Eksplorsi itu menang di Jakarta. Band lamanya band Rohani itu. Tahun 2000 berapa itu dia menang di apa? Festival Rohani. Festival Rohani. Oh, yang ngono toh. Makanya mereka udah kenal Om Hari duluan. Oke. Gitu. Terus gini Mas, masuk ke kota besar dari Malang ya, kota kecil. Itu sebenarnya ada problem buat kalian nggak sih? Kami mau ngapain ya di kota besar? Satu, yang kedua, apa kalian yakin dengan kemampuan skill yang kalian punyai waktu itu? Kalian bisa merambah kota Jakarta dengan orang yang punya skill skill musikalitasnya bisa lebih tinggi loh. Ya kan? Ada nggak pernah mengalami ketakutan gitu? Kok gue berani banget ya? Ya mungkin waktu itu masih muda ya, umur 27 tahun sih. Nggak muda juga ya. Kalau anak sekarang kan itu memutuskan diri loh Mas, itu 27 tahun terus ke Jakarta itu karena apa ya? Nggak ada ekspektasi. Ada nggak? Oh ada karena kami kan ngeband kan. Udah EXO itu udah vokalis baru berempat. Terus kami bawa CD lah ke Jakarta gitu.
Album pertama. demo itu. Demo. Demo bawa, wah Itu yang ya ke Fame ya? akhirnya ke Fame kan. Fame. Akhirnya ya itu kita pede kan dengan lagu-lagu yang sebenarnya waktu itu adalah lagu funk gitu kan. Ah, aku tuh sampai sekarang masih dengerin lagu itu. Masa sih? Iya. Nah udah itu, terus ternyata yang waktu apa di sini yang dicari bukan yang itu. Jadi ya udahlah. Kan lagu yang itu kan yang ada video klipnya, terima kasih Iya. atas hidup ini. Iya, Ya. itu lagunya. Wah, Wah, kita kalau pede dengan itu kan. dicari di YouTube aja ya guys. Wah, itu jujur deh. Jujur banget. Jujur itu Itu ngefang banget itu gitu. Apalagi Agung kelihatan itu. Hah? Jago banget. ya pakai rambut botak, pakai kacamata, terus mukul ada airnya, gitu ya kan. Lu sampean masih kurus yang main gini. Kayak sekilas kayak Bondan yo. Ya, Iya, emang gaya main lu tuh terinspirasi. terinspirasi Bondan. Iya. Oh, Kan waktu itu emang terkenal banget tuh Funky Kopral. iya. Jadi tuh sebenarnya warna musiknya EXO itu sangat adakah influence dari Funky Kopral? Ada ya? Atau cuman hanya karena Funky Kopral itu lagi benar-benar hype di tahun segitu? Enggak, bener sih. Kalau yang niru gitu enggak ya, cuman karena eh, kalau Agung kan lebih main drumnya ke Dave Matthews. Dave Matthews. Iya. Iya. Kalau aku main bassnya, Aku lihat aku sampai dirimu sampai begini loh. dengerinnya Red Hot Chili Pepper dulu. Oh. Jadi emang sama-sama sih. Jadi begitu bunyi ya bunyinya gitu-gitu. Oke. Tapi aku dengerin Funky Kopral, dengerin Iya, Funky Kopral semua. iya. Cuma ya kelihatan sih gaya permainanmu waktu di video klip itu yang memang Ya kayak Bondan. Bondan banget, pakai jaket merah itu kan. Mm-mm. Iya, itu menarik tuh. Ya, boleh tuh dilihat tuh di Feb. Ya di YouTube Malu. aja EXO The Band. Nama lagunya waktu itu apa? Hidup indah. Hidup Indah. Aku 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu masih tak dengerin. Push, sadis. Serius, masih tak dengerin. Itu yang makanya aku masih inget banget yang ceder air. Iya kan ada efeknya air ciklat gitu. Wah menarik sih ini sebenarnya mengenang perjalanan musiknya kalian itu ya. Nah Mas, kalau lo boleh tahu dengan keras hidup di Jakarta pas awal-awal itu, ada nggak sih keraguanmu? Aku gagal nih. Oh itu kalau keraguan itu pas udah beberapa tahun sih. Oh, jadi kalian tuh semangat di awal, bahwasannya kalian akan sukses bermusik di Iya. Jakarta. Terus Habis itu karena beberapa tahun cuman gitu-gitu aja. kalian bukannya sempat dulu berapa kali jadi band pengiringnya si Rio Febrian ya? Iya itu Kritikan. itu juga karena apa? Jadi serepnya gitu loh. Oh, Maksudnya layer 2 gitu. Karena Layer Agung udah iya, udah aku di sampai layer hari 1 ini. kan, tapi kadang-kadang beberapa kan lainnya juga session player kan. Jadi di pas mereka nggak bisa, kami siap gitu. Nah, itu sebenarnya dirimu tuh pernah ngalamin ketakutan nggak? Gue gagal nggak nih? Udah umur 27, memutuskan diri jadi musisi, keluar dari kerjaan, pindah ke kota besar. Kalau itu sih enggak ya. Enggak ya? Tapi begitu beberapa tahun di sini terus apa? Udah ngerasain wah ini kayaknya stuck di sini nih. Terus lihat yang lain makin jago-jago gitu kayak wah kayaknya aku nggak cocok nih di sini gitu. Itu udah lama tapi Lama ya? udah beberapa tahun di sini udah EXO udah nggak aktif juga. Oh gitu ya. Karena Maksudnya nggak aktif itu? ya karena ya secara individualnya lebih menonjol ya. Iya kan dia Ya, manggung dia, sessionnya banyak. Sessionnya banyak. Nah, dirimu sendiri gitu ya dalam band melihat salah satu temenmu, tim membermu di band itu jauh lebih menonjol daripada tim member yang lain, ada perasaan gini nggak? Kok cuma dia doang ya? Gue kapan ya? Ada nggak? Enggak Ya? enggak, bangga aku. Bangga. Iya. Itu karena emang jago banget jadi ya
aku bangga gitu. Kan ada yang juga yang misalnya gini loh, Iri gitu ya. iri. Kalian tuh termasuk band yang misalnya cuman sampai yang sekarang tetap ada single, cuman ke personelnya cuman berdua pun wes tetap jalan. Iki EXO. Ngono yo. Istilahnya aku ngeliat perjalanan bandmu itu ya, itu gak mudah loh. Ya kan, satu jadi session player yang siapa sih nggak, pokoknya Rio Febrian dulu kemana-mana selalu Agung Ya, sampai sekarang. sampai sekarang gitu kan. Terus off airnya kemana-mana kota-kota gitu kan. Itu ada perasaan hatimu ciut nggak, gue gimana ya? Enggak sih, Enggak ya, enggak. Karena eh kami itu saling support. support. Jadi satu nggak punya duit, ya satu yang bukan nanggung sih, cuman Tepat kami seliro. ya jadi ketahuan kan kalau kalau nggak punya duit itu kan pasti diem aja. Berarti Oh. nggak nggak keluar kamar lah atau apalah gitu, pasti ditanyain sama Agung kalau nggak udah makan belum, makan gitu. Oh. Apa pokoknya nggak sampai yang timbul perasaan dia main terus aku kapan gitu. Oh. Karena aku juga merasa aku nggak jago gitu kan. Oh gitu ya. Ya. Gitu. Nah, aku jujur ya, waktu itu kita ketemu itu pertama kali tahun 2009. Ingat nggak waktu itu yang aku yang main ke kosan kalian Mampang Oh iya. gitu kan. Jujur loh, ngeliatin perjuangan kalian tuh, ngeliat ngekos kalian ya. Kenapa? Ini apa nggak salah? Enggak lah. Enggak, maksudnya dengan aku bilang ini nggak salah mereka tinggalnya begini. Terus aku lihat ekspresi kalian, kok bisa happy ya? Aku ya jujur ya, aku melihat sebagai temen nih, kalian tuh belajar hidup apa adanya. Saat itu tuh, jarang loh orang yang istilahnya ketika menunggu waktunya dipromosikan sama Tuhan. Kan ada orang tuh yang ketika menunggu waktunya dipromosikan sama Tuhan, dia sibuk apa? Mempromosikan diri, ya kan gitu. Iya dong, kan nggak sabar kan. Nah, apa yang membuatmu akhirnya ya udahlah Tuhan, aku bersabar dalam penantian. Itu nggak mudah loh, Mas. Itu mungkin karena karakteristik turunan, kepribadianmu. bukan kepribadian. Jadi kepribadianku dibentuk sama keluarga yang seperti itu. Oh. Jadi emang dari dulu bapak ibu itu membebaskan kami karena mungkin ya aku ini pikiranku sendiri sih, mungkin karena mereka nggak bisa nyekolahin sekolah sampai tinggi atau kebutuhanku sebagai anak muda itu mereka nggak penuhi. Maksudnya anak muda waktu itu kan teman-temanku naik motor, aku nggak punya, emang nggak punya gitu. Jadi emang itu terbiasa dan terbangun seperti itu. Jadi kayak hidup di kos yang seperti itu kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi nggak ada yang apa ya, karena kami berangkatnya dari keluarga yang sederhana gitu. Kayak kecuali Agung ya lumayan ya. Ya hampir-hampir sama lah, maksudnya hampir-hampir sih, cuman Agung juga sama-sama, maksudnya ya lebih sedikit. Iya, lebih dikit. Tapi ya oke lah, kita sama-sama orang. Dia malah makin hidupnya mau ngamen gitu. Kalau Agung malah makin parah dia. Bukan maksudnya keluar rumah, tapi di rumah sebenarnya cukup. Iya kan, sebenarnya kalau misalnya dari segi keuangan kan ini kan lebih berada lah keluarganya. Mungkin ya. Mungkin Iya. kayaknya. Cuman lebih memilih hidup untuk ya udah ngamen aja, ngamen ya, terus jualan lumpia dulu Agung. Kalau aku jualan koran, SMP. Ya. Di mana? Di Malang. Enggak, biasanya enggak di daerah mana? Kalau pagi enggak, kalau pagi keliling, kalau agak siang di Rampal itu loh. Lampu merah. Lampu merah. Iya. Waduh, aku kan soalnya pernah tinggal di Lawang ya. Jadi kalau misalnya main-main tuh pasti larinya ke Malang. Jadi daerah Malang tuh kayak alun-alun, Sarina, tahu ya. Iya kan. Ya beberapa tempat biliar tahu lah. Karena dulu ya pas nakal emang kamu itu. Ya, mainnya kecanduan biliar juga sih. Zaman dulu banget. Nah, Mas,
Jadi awal perjumpaan kamu ketika akhirnya Tuhan mempromosikan kamu itu kira-kira tahun berapa, Mas? Yang kamu yakin bahwasan ini jalan Tuhan untuk yang Tuhan bukakan buat aku untuk Apa ya? tahun biru itu? Tahun berapa ya? Kayaknya Tuhan itu lama, kayak setiap hari itu ada step-step gitu loh, meskipun itu Lambat. cuma 0,01% gitu ya. Mm-mm. Tapi Tuhan itu bawa, kalau aku ngerasain sekarang ya, Berproses. berproses dari dulu. Sakit banget ya? Enggak Sakit ya? kalau dirasain sekarang enggak sih, waktu kerjanya ya nggak tahu sih, aku biasa aja soalnya. Jadi dulu pertama kali sekolah, ini perjalanannya ya. Jadi sepertinya Tuhan itu bawa aku sampai di sini tuh ada perjalanannya gitu. Pertama lulus sekolah aku jualan rumput. Jualan rumput Ya, di pasar bunga di Malang. Itu selama mungkin 1 tahun lah. Habis itu jadi cleaning service. Cleaning service di apa? Badan Pertanahan Negara di Malang. Itu sekitar pemerintahan ya. Itu gajinya naik tuh dari nungguin rumput 150.000 per bulan. Jadi naik ke 200. Pas aku 3 bulan jadi 250. Habis itu pindah tuh aku ke Surabaya. Kerja jadi apa? Orang gudang. Gajinya 350 per bulan. Habis itu balik lagi ke Malang. Gajinya di toko elektronik 400.000. Naik kan? Naik kan? Habis itu terakhir ke toko sepatu. Toko sepatu 600. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan, naik lagi kan? Habis itu jadi musisi. Itu nggak ada. Itu aku jadi teringat pelajaran mengenai Musa ya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Roni ngomong, terkadang Tuhan panggil kita selalu berpikir adalah I am something, saya adalah sesuatu. Ketika masuk ke dalam sekolahnya Tuhan benerin kita, membuat kita tuh jadi I am nothing, saya nggak ada apa-apanya. Terus sebenarnya tuh purpose-nya Tuhan adalah to be something, sesuai dengan kemauannya Tuhan. Aku lihat perjalanan hidupmu ya, ini barusan ya, aku teringat kok persis banget ya kayak Pak Roni berapa tahun dulu ngomong tuh tentang perjalanan gitu, Mas. Nah, titik balik kamu nih, mungkin secara musik ya, mungkin kelihatannya nggak ada harapan, tapi ada satu titik di mana Tuhan jumpakan kamu dengan Irwan nih, Opung. Ya, itu karena Agung. Nah, itu coba ceritain dong, Mas. Jadi waktu itu tahun 2009 awal. Masih main juntak ya? Ya. Itu waktu itu ada, kayaknya satu acara ini emang buat kami sih. Maksudnya Tuhan. Kalau dipikir-pikir sekarang itu caranya Tuhan ya? Itu caranya Tuhan untuk saya bisa apa? Ya di jalan sekarang ini. Terus si aku waktu itu dapat apa? Bisa beli mobil waktu itu. Ya? Terus Opung bisa nyicil rumah waktu itu. Nyicil atau beli rumah ya? Nyicil kalau nggak salah. Tapi uang DP-nya dari situ gitu. Ada satu acara namanya Suara Indonesia. Itu cuma satu episode itu. Jadi ketahuan kan itu emang dari Tuhan kan. Jadi waktu itu Agung itu yang bikin musik sama Opung. Opung adalah Irwan Simanjuntak. Nah, waktu itu si Om Opung ini sibuk kan. Jadi dia cari, wah siapa ya tandemku ya? Biar bikin musik ya. Tanya lagu. Agung bisa. Waktu itu jadi tiap minggu itu Opung bikin berapa, Agung bikin berapa gitu. Karena waktu itu Opung lagi di Singapura sibuk. Dia Glenn kok nggak salah ya? Enggak, bikin musik juga sama. Produksi. Agung di sini. Terus ya bingung, wah siapa ya yang nanti ngeplay di studio ya gitu. Karena ada latihan kan, mereka ada latihan untuk pesertanya itu kan, untuk
Audisi. eliminasi lah apa Eliminasi, gitu ya. oke. Terus habis itu si Opung tanya, dulu nganggur gak? Nganggur kayaknya dia, duduk-duduk di kosan. Ya wis. Nah terus itu kasih laptop, kasih soundcard kecil, Hmm. aku yang berangkat ke studio, jadi udah ada lagu-lagunya, Hmm. terus aku yang bukain Pro Tools, Hmm. buka. Jadi dulu itu aku cuman bisa Pro Tools. nggak bukan, aku komputer juga nggak bisa karena Oh. aku nggak sekolah waktu komputer aku keluar terus kan. Komputer nggak pernah punya kan, jadi di situ buka laptop, Ah. terus disuruh ini nanti buka ini Pro Tools, Ah. ini klik aja ini, Hmm. nanti play aja, play adalah spacebar. Hmm. Udah kan, udah setting, udah siapa ini penyanyinya ini, di situ ada tulisannya, oh nih tinggal play. Oh kayaknya aku kurang tinggi mas, waduh mana ini, udah aku catetin aja sambil bawa catatan, Bawa pulang catatan. bawa ke studio, Oh. habis itu rekam, Heeh. aku main drum, udah Hmm. tayang, Hmm. gitu beberapa minggu. Oh. Habis itu aku tertarik kan, maksudnya bukan tertarik sih, Kayak enak juga ya. daripada inilah nganggur gitu. Oh. Aku Awal tanya dari melihat masuk, peluang. masuk studio ya itu. Terus aku tanya Opung, Om boleh nggak aku apa belajar? Oh boleh, datang aja gitu. Hmm. Akhirnya datanglah ke Brotherland Studio itu, Brotherland loh. yang ternyata adalah waktu itu Brotherland itu adalah studio yang terkenal. Jadi Iya, emang Om. Siapa yang nggak kenal Brotherland Studio? kayaknya Tuhan itu apa taruhnya di situ. Kan saya nggak jago-jago amat pak. Aku kaget loh. Makanya waktu itu cerita. Wah, sekarang Om Rio wes kerja. Dapat info kan. Mm-mm. Gimana? Brotherland. Oh my god, gue langsung gitu. Brotherland. Itu orang kayak sekelas kayak Sydney juga di Brotherland juga kan. Iya dulu. Iya, Brotherland. Terus apalagi artis-artis yang terkenal apa yang nggak mampir ke Brotherland? Iya, Iya emang kan? ya itu emang mungkin Tuhan bawa ke situ ya. Mungkin kalau saya apa belajar di studio tapi dia studionya ada di mana ya? Di Ciseeng gitu kan, atau di mana gitu yang Iya. orang nggak tahu ya, Iya. mungkin nggak sampai segini sih. Ya, aku percaya sih kita tuh punya isanya bersabar menunggu kairosnya Tuhan ya. Ya Iya benar. itu nggak mudah loh. Kalau misalnya kita lihat perjalanan hidupnya step by step, step by step, lama-lama ya itu tadi dari piro mas 150.000 naik Naik. terus sampai 600, dari 600 pindah Jakarta nol. Iya kan, ya hidup tepas seliro katanya kan Iya. itu kan, kalau ada ini ya puji Tuhan. Tapi aku lihat ya, kita ketemu dulu waktu itu sering pelayanan bareng di Menara Gracia Sabtu. Oh iya. Iya, aku ngeliat ini anak-anak sederhana, dalam artian gitu, tapi kok skillful ya. Apaan? Jujur terkagum-kagum aku. Nih nemu anaknya dari mana ini semua itu bisa mainnya apik yo gitu loh. Apik dalam artian rapi, terus musiknya ngefunk, beda loh, beda. Iya beda banget alirannya gitu kan. Nah mas, gini loh, kan sekarang pergeseran orang dalam dunia pelayanan itu kan sangat besar sekali ya gitu. Misalnya contoh, banyak orang didorong sekarang terjun dalam pelayanan di gereja itu karena faktor kebutuhan. Ya kebutuhan tuh banyak, Kebutuhan sendiri maksudnya ya. iya, ada yang pengen dapat exposure juga, dapat nama, dapat kredit. Kemudian ada juga yang benar-benar berharap dapat penghidupan. Nah, menurutmu sendiri dengan kisahmu itu, selama yang dengan kamu kisahkan dengan dirimu sendiri, kamu sebenarnya memutuskan diri dalam terjun dalam pelayanan di gereja, motivasi awalmu itu apa sih? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Ya. Karena aku sudah dikasih hidup. Wow, simple banget. Kenapa emang? Iya, karena jujur ya, dari sikap hati yang segitu menentukan
langkah yang kamu lakukan yang bisa sampai sekarang loh, itu nggak mudah loh. Iya dong. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kamu tidak bilang, oh dengan diawali dengan ucapan syukur, kayaknya hasilnya bisa beda. Tadi kamu bilang kan kalau misalnya aku belajar sound system, teman kondisi saya ya nggak bisa sampai Iya, sama. emang tiba-tiba ditempatin di situ aja. Ini apa ini suatu privilege ya dengan apa? Kaget-kaget kan tuh mas waktu di Brotherland? Nggak kaget, aku biasa aja karena aku nggak tahu waktu itu dunia rekaman itu nggak tahu sama sekali om. Nggak tahu ya? Nggak tahu artis siapa, cuman pas datang, wih artis ini ternyata nih yang datang gitu. Jadi kagetnya karena itu, ternyata, ternyata ini sudah terkenal ya, cuman gitu doang. Jadi bukannya terkaget-kaget yang karena aku nggak tahu dunia itu. Oh, diceburkan sama ya, tercebur dengan dunia itu ya. Ya, Tapi kamu kan ketemu orang-orang hebat yang baik gitu. tetap belajar kan? Belajar dong om, Belajar. lumayan. Lumayan. Tiap hari harus ke sana, terus nungguin di samping Mas Oki dulu itu, dulu engineer-nya Brotherland. Terus belajar, terus ditanyain, kamu bisa belajar apa hari ini? Belajar Jadi ini. kayak sekolah ya? Kayak sekolah gratis. Sekolah gratis. Makanya saya itu seneng kalau bagi-bagi apa, maksudnya ilmu tentang apa yang saya tahu secara gratis itu seneng Karena sekali. kamu terimanya dengan gratis ya? Iya, Wow. Ada orang yang sampai belajar kuliah mahal-mahal, sound engineer. iya. Wow. Sedangkan kamu dapat kasih karunia kemurahan Wow, itu banget. gratis ya. Gratis. Dan kamu belajar ketika itu. Kadang-kadang udah gratis, kasih makan lagi. Itu kan sama dengan Itu sebuah kehormatan loh. Privilege loh, dapat gratis gitu. Nah, berapa tahun jadi di Brotherland total? ya dari 2009, dari 2010 awal sampai tutup. Tutup tahun piro? Tahun perpindahan itu 2018, 2019 lah. 2019 itu kalau nggak salah yang diakuisisi GPCC ya? Enggak, itu bukan, itu Big Knob. Oh, Big Mom. Oke. Itu juga, ini juga apa? Maksudnya panjang gitu. Enggak yang langsung dia. Oke. Terus kamu kan udah sibuk nih dengan studio. Terus masih main bass gak sih? Masih. Hah? Masih. Nah, Tiap kamu hari nih Minggu kalau bagi waktunya. ya kan Minggu om. Enggak, dalam artian ya kamu kan Main bass di gereja maksudnya kan. Masih. masih. Kalau pas nggak ada, nah ini kan saya ada petualangan baru. Jadi ini lagi belajar apa? live sound. Live sound. Aku lagi belajar live sound udah berapa 2 bulan inilah. Jadi live sound itu kan ketemunya mereka show itu Sabtu Minggu. Jadi selama 2 bulan ini ya agak-agak jarang juga di main bass di gereja karena memang harus ikut show kan. Ikut ini apa? Apa? Jadi monitor engineer Di mana? Unmesh. Oh, Unmesh sama kadang-kadang Rio Febrian. Minggu besok ikutan Project Pop. Wow. Itu baru buat saya, baru itu karena harus device-nya lain. Kalau suaranya kan gitu sama kan. Sama. Kita harus menghadapi device baru. Jadi belajar lagi om. Oke. Tuhan kasih kamu level yang baru ya. Ya, level baru. Nah mas, sekarang kalau kamu melihat kehidupanmu sekarang dengan yang dulu, kamu milih Rio yang sekarang atau Rio yang dulu? Apa ya? Aku soalnya orangnya nggak menyesal loh. Nggak menyesal. Jadi dijalanin aja. Iya. Wow. Jadi ya Rio yang dulu apa ya yang bagusnya ya? Sama-sama aja lah. Sama-sama aja. Jadi kamu merasa kamu yang sekarang sama yang kamu yang dulu sama aja?
Ya dulu lebih kurus, sekarang lebih gendut. Iya, Gitu doang sih. cuman pertambahan dikit doang kan Iya. gitu kan. Nah, tapi keputusan Harusnya sekarang lebih bagus lah. Maksudnya harusnya sekarang lebih baik. Hmm. Harusnya ya. Keputusan terbesar yang kamu bikin adalah pindah dari Malang ke Jakarta. Mungkin itu. Yang keputusan terbesar yang kedua ketika kamu menikah. Iya dong. Nikah Iya. tuh sampai ambek Grace tuh. Iya. Kalian kan punya. Itu mungkin kalau itu Grace yang keputusan terbesar. Oh gitu. Karena kan dia nggak belum begitu kenal, belum kenal betul siapa saya kan. Mm-mm. Maksudnya dia mempercayakan hidup setengah hidupnya untuk Musisi. mendampingi. Seorang musisi. Iya dong. Kan Dia masih. kayaknya dia nggak peduli musisi atau enggak, tapi lebih peduli ke aku gitu. Oh. Ya, kalian Jadi kalau dia nggak mempercayakan penuh kan. Nah, itu kayaknya itu keputusan terbesarnya Chris. terbesarnya dia. Ya. Wah, terus ya aku lihat sih ya. Memang jalan hidupnya kalian tuh dari dua dunia yang berbeda loh. Yang satunya demen ngajar, yang satunya ya itu apa? Sembarangan. Sembarangan aja. Tapi Mas, gini Mas. eh, Bagaimana caramu membagi waktumu yang sekarang ini udah makin sibuk nih untuk tetap bisa fokus dalam pelayanan, terutama pentingnya tertanam di gereja lokal. For your information ya guys, Iya. Rio itu mungkin salah satu ya musisi gereja yang nggak pernah pindah-pindah gereja. Iya dong. Emang nggak pernah pindah. Iya, jarang loh. Ya dari GKJW ke GBI Rock. Iya, maksudnya iya. Tapi bukan Akhirnya kan ya gereja ya Iya, seperti itu, tapi tapi memutuskan diri untuk tertanamnya di tertanam GBI Rock. di GBI Rock sampai sekarang. Nah, itu apa yang membuat kamu tuh ya tidak mau pindah-pindah, Mas? Walaupun cuma pindah kota dari Malang ke Jakarta. Ya, itu mungkin. Sedangkan tawaran kan waktu itu kan lumayan banyak pindah-pindah gereja. Ya, banyak ditawarin, Hmm. cuman nggak tahu ya, jadi kayak pindah itu gara-gara kan biasanya ada masalah kan. Kalau menurutku ya, Kalau pindah nggak ada masalah? nggak ada, pasti Nggak pasti ada. ada masalah. Pasti maksud bukan ada masalah, maksudnya bermasalah lah. Oh. Maksudnya kita gesekan sama orang atau apa gitu kan. Hmm. Seringkali kayak gitu kan. Mm-mm. Kalau pindah nanti akan gitu lagi gitu. Oh, mengulangin hal yang sama lagi. Kemungkinan besar seperti Kemungkinan itu kan. besar. Jadi ya sebenarnya banyak masalah, banyak masalah juga, cuman Kamu meresponnya lebih Ya. baik bertahan. ya karena mungkin karena udah ini juga maksudnya udah ya emang kan kita mesti gesekan ya sama orang ya. Ya pasti ada kan. Pasti Ya ada. dia diredop-redop sendiri lah. Kita mesti jadi waras gitu. Hahaha, sing maras ngalah. Gitu kan. Bukan sing waras ngalah, nggak ngalah juga sih sebenarnya. Nggak ngalah juga. Kadang-kadang saya egois, Oh, sering. egois. Maksudnya apa kalau gesekan wah bisa ini. Cuman ya kadang-kadang harus meredam Meredam emosi. egois. Belajar lebih dewasa aja ya. Soalnya aku tahu ini nanti pasti kalau semuanya pindah kan berarti bermasalah gitu kan, apalagi emosi gitu. Iya, Kecuali pindah kota ya. Pindah kota. Pindah kota kan Iya, bebas kita mau masih tetap di tempat yang Tapi kan sama kamu pindah atau kota sebenarnya. yang di mana? Satu Jakarta, ini Depok. Ya kan Iya masih dong. deket. Iya, canda Mas. Iya, Eh, gitu. Nah, kalau untuk album EXO sendiri, nih kalian masih berkarya nggak sih sebagai musisi? Masih. Hah? Masih. Dengan Terakhir tahun banyak tahun berapa ya? 2018. yang enggak dong, yang waktu kolaborasi dengan Oh, itu tahun 2022. yang sama Sandi Sandoro? Biar Itu 2019 kalau nggak 2018. itu lagunya apik loh. Itu ciptaan siapa? Agung. Iya. Itu apik loh. Coba nanti cari di Spotify, guys. Sama kalau itu tadi, itu masih menyambung. Apa Kenapa bisa masih tertanam di gereja lokal? Ketemu tiap hari. Ketemu tiap hari sama. Maksudnya tiap hari itu di GBI KGC Jakarta itu Oh. ada 2 pagi tiap pagi. Oh. Senin sampai Sabtu. Online ya? Online Zoom Online jam aja, 5 pagi. jam 5 pagi.
Jadi ya dari situ juga terbentuk karena kan ada khotbah yang cuman 15 menit. Nah, tapi setelah khotbah itu ada breakout room kan. Nah, dari situ Oh. kan sharing-sharing setiap hari. Aku lumayan latihan lah, aku bisa ngomong lancar ini Iya, iya, karena iya, tiap hari iya. ada Dulu latihannya. for your information ya guys, ini disclaimer. Om Rio tuh kalau misalnya diajakin ngomong bingungan gitu loh. Iya, bingung aku mikir, bukan mikir sih maksudnya. Kadang-kadang orang nggak tahu apa yang saya omongkan kan. Kalau ada Grace, dia bisa, dia langsung bisa. Maksudnya begini. Maksudnya Ya. begini. Agung kalau ada Agung, maksudnya gini loh. Kalau sekarang aku Ah, lumayan lancar itu gara-gara tiap hari harus oh, sharing. berinteraksi ya dengan orang Ya, lain. Wow, bagus, bagus, bagus. Mas, aku bangga loh lihat perkembangan hidupmu. Serius. bangga itu sama Ya, ya bapak Tuhan kita. Yesus menggunakan hidupmu untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, Mas, kalau Tuhan kasih kesempatan umur lebih, Mas, panjang nih. Apa sih ekspektasi yang atau mungkin doa-doa yang belum tersampaikan yang ingin kalau bisa Tuhan segera wujudkan dalam waktu dekat? Apa Ada ya? nggak? Hmm, segera wujudkan. Hmm, Punya rumah produksi. Ini udah ada enggak, studio apa? pengen bebas hutang. Amin. Udah sih itu aja. Itu Kalau ya. kayaknya kalau apa? Kalau legacy warisan kayaknya dirimu lumayan berkarya ya. Ada lah. Buktinya Aktif lah, aktif, aktif, aktif ya. aktif, Berarti aktif, aktif. EXO the band walaupun kalian berdua tetap jalan ya? Terus jalan. Terus aku lagi apa? Yang sama Grace berdua itu Oh iya, Raima Raema, apik loh musiknya. itu. Terus Hmm, bikin apa yang lagi? tadi itu yang album Rahayu sama Oh, Opung. aku baru denger loh album Rahayu itu. Coba kalian boleh lihat di Spotify apa? Jakarta Worship. Jakarta Worship ya? Ya, albumnya namanya Rahayu. Namanya Rahayu. Kolaborasi antara Agung EXO, Rio EXO dengan Opung Irwan Irwan Simbanjunta. sama yang nyanyi William Gomez. Iya, yang nyanyi William Gomez. Aku baru dengarnya. Ini di background kita. Oh ini sekarang Oh, ini lain bukan. ini, Ini, lain ini ini. siapa? Ini Bapak Sal nih. Oh, coba yang tadi. Iya. Itu berapa lagu? Satu album 10 lagu. 10 lagu. Gitu. Jakarta Worship. Jakarta Lihat ya di JKT Worship. iya, JKT Worship, lihat di Spotify. Aku juga baru denger nih. Baru dengar orang baru rilis tanggal 10 kemarin. Oh iya, nggak kasih tahu lagi. Biasanya kan ada publikasi gitu loh. Nah, Mas, sebagai penutup nih kita udah hampir 1 jam nih. Mas, apa sih kamu? Aku minta kamu kasih kayak pesan-pesan lah buat generasi muda yang baru ingin terjun dalam dunia pelayanan supaya mereka itu nggak punya motivasi yang salah. Aku udah kayak apa ya? Kasih tahu. Iya dong, ingetin mereka lah. Coba, ada bagi dong ini ujangan-ujangan dari kamu. Sebagai orang Apaan? yang sudah mengalami, ya, Pahit ketir kehidupannya. iya Enggak itu ada lah. asam Happy happy garam. terus. Hah? Ya kalau pelayanan itu apa ya? Hmm. Eh, apa ya? Bingung juga Om. Kenapa? Pelayanan ini basicnya dari mana gitu? Maksudnya kita motivasinya dari mana? Kan masing-masing kan. Mm-mm. Kalau saya ya karena ucapan syukur jadi ya saya melayani kan saya udah dilayani duluan gitu. Oh Jadi saya iya. kayak Ya, ya. Jadi pesanmu buat generasi yang berikutnya apa nih? ya layanilah Tuhan Layani Tuhan dengan penuh ucapan syukur ya. dengan penuh ucapan syukur. Oh, kalau karena tanpa ada ucapan syukur ya, ya kita akan ngeluh terus ya. Iya dong. Jesus plus nothing is everything. Wah, Jesus plus Nothing nothing is everything. is everything. Yang artinya Yesus ditambah dengan kehampaan kita yang tidak ada apa-apanya. Become apa? Everything. Adalah segalanya. Adalah segalanya. Jadi sebenarnya message-nya Om Rio adalah melekatlah pada Yesus. Kalau melekat pada Yesus kita nih nggak ada apa-apa nih. Dia mencontohkan dirinya menjadi something. Wow. Something apaan? Pan?
Iya dong, something Gitu-gitu doang. jadi artinya bisa memberkati everyone, everything ya dalam semua aspek kehidupan. Wow, luar biasa. Mas, itu kalau misalnya boleh tahu nih penutup terakhir, Apaan? dirimu berlatih bass itu sehari itu awal-awal berapa jam sih? Awal-awal 2 jam. 2 jam. Awal-awal ya. Awal-awal terus Awal 2 jam. Terus lama-lama lama-lama sekarang nggak ya pegang. pegang tiap Oh. tiap pagi itu kan saya apa kadang-kadang jadi admin Zoom kan. Nah, waktu doa pagi itu ya main bass aja dikit-dikit kali gitu. Oh gitu. Itu ngaruh ya? Kayaknya ngaruh ya. Kayaknya Ngaruh. ngaruh sih, maksudnya biar Fingering nggak juga lemes, biar nggak kaku kan. melemesin ya. Iya. Jadi kalau tiba-tiba siapa butuh basis gitu langsung bisa. Oh. Gitu. Iya 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 iya. Oke. Thank you guys buat hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sehingga channel ini memberkati banyak orang. Mas, makasih banyak loh. Makasih Om. Saya Apa bisa ini nggak ada isinya ini? berkunjung ke tempat ini. Adalah isinya. Iya dong, masa nggak ada isinya? Adalah gitu dia. Yang pastinya tunggu mungkin dalam waktu dekat mungkin. Siapa tahu Agung mau ya. Ya kan gitu. Oke, bye-bye. See you. God bless.